Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Junia Eka Putri dengan NPM C1 Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembelajaran akuntansi keuangan 3 yang dimana itu mengenai materi imbalan kerja. Jika kita mendengar kata imbalan, yang pastinya yang kita pasti pikirkan ini uang dan uang. Nah, pasti kita berpikir imbalan itu adalah flashback atau hal yang kita dapatkan atau yang diberikan gitu. Nah, imbalan kalau dari buku atau yang kita pelajari itu adalah imbalan adalah sesuatu yang diperoleh atau hak karyawan atas jasa yang diberikan. Nah, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Nah, saat bekerja memberikan jasa walaupun jatuh tempo juga dalam jangka pendek, namun pesangan terjadi karena pemecahan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan tersebut, sehingga perlu diatur secara khusus. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek sangat sederhana. Hal ini disebabkan karena selain tidak memerlukan perhitungan akurial, imbalan kerja jenis ini bersifat jangka pendek sehingga didiskontokan. Nah, perlakuan akuntansi khusus tiap pada cuti bertimbang dan bagi laba dan bonus dan cuti berimbalan adalah hak cuti memberikan kompensasi berupa imbalan. Oke, karena itu masuk ke pesangon. Apa sih pesangon kayak baru? Dengan gitu kan, pesangon itu adalah imbalan yang akibat PKK atau PKK. PKK itu pemutusan kontrak kerja, baik yang berasal dari keputusan perusahaan ataupun diberhentikan atau keputusan dari karyawan atas tawaran perusahaan ataupun juga sukarela. Nah, untuk imbalan pasca kerja ini adalah imbalan yang didapat setelah purna kerja, identik dengan pensiun. Seperti PNS itu kan pasti mendapatkan imbalan pasca kerja karena setelah mereka pensiun mereka tidak lagi bekerja. Mereka itu mendapatkan imbalan atau biasanya itu uang pensiun dan dana pensiun, dan mereka itu mendapatkan hal tersebut atas jasa-jasa yang telah mereka berikan selama mereka bekerja. Dan untuk imbalan pasca kerja ini termasuk ke dalam imbalan jangka panjang karena perusahaan akan melunasi dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Nah, untuk pesangon ini tidak termasuk ke dalam imbalan pasca kerja, tetapi imbalan tidak boleh dikelompokkan menjadi imbalan kerja. Karena itu pemutusan hubungan kerja secara sepihak gitu. Nah, untuk program imbalan kerja itu melibatkan 3 pihak, yaitu perusahaan pastinya, dan dana pensiun itu adalah yang mengelola dana pensiun yang akan diberikan. Lalu yang ketiga itu peran. Yang ketiga itu karyawan. Nah, tadi kan ada 3 pihak yang atau program imbalan kerja yang melibatkan 3 pihak, yaitu yang pertama itu perusahaan, yang kedua itu adanya perusahaan dana pensiun itu adalah yang mengelola uang pensiun, yang mengelola dana pensiun, dan yang ketiga itu ada karyawan. Nah, ada 2 jenis program. Yang pertama itu ada program iuran pasti, yaitu perusahaan atau pekerjaan membayarkan sejumlah iuran yang sudah ditetapkan ke perusahaan dana pensiun. Risiko yang diperoleh oleh perusahaan pasti itu resikonya itu tidak itu di karyawan. Nah, yang kedua itu program imbalan pasti, yaitu perusahaan telah menentukan berapa jumlah yang nantinya akan diterima oleh karyawan. Nah, jika dana yang seharusnya diterima karyawan itu tidak mencukupi, maka timbullah kewajiban konsekuensi, yaitu menambah sampai cukup dana yang kurang. Dan itu risikonya perusahaan yang harus menambah dana tersebut hingga cukup dan sesuai dengan apa yang mereka janjikan ke karyawan sesuai kebutuhan. Dan risiko dari program imbalan pasti, yaitu risiko yang tadi ditanggung oleh perusahaan. Nah, kita akan membahas program iuran pasti lebih dahulu. Program iuran pasti itu adalah aset program berasal dari iuran pemberian kerja yang dikelola dana pensiun sebagai aset program. Nah, pada program iuran pasti, memberi kerja atau perusahaan akan membayar iuran biasanya bulan ketika
pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Nah, seluruh iuran itu tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset atau persediaan atau aset tetap sesuai dengan ketentuan pada PSAK Revisi 14 Laporan 2008 itu revisi tahun 2011. Nah, untuk imbalan pasti pada program imbalan pasti ini perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konsumtif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pakai kerja, pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun atau pekerja. Nah, disebut dengan kewajiban imbalan pasti. Nah, imbalan tersebut dapat dibayarkan sekaligus atau bisa juga secara bertahap per bulan. Nah, untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan ini menyisakan dana yang dibayarkan melalui iuran secara periodik kepada dana pensiun. Nah, dana tersebut diakumulasikan dan diinvestasikan sebagai aset program. Nah, risiko dalam imbalan pasti dan aset program ini meliputi yang pasti. Yang pertama itu risiko aktuarial, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti atau imbalan yang akan dibayarkan itu berbeda dari yang diharapkan akibat perusahaan dari perhitungan atau asumsi aktuarial. Nah, yang kedua itu risiko investasi, yaitu hasil investasi aset program perbedaan dari yang diharapkan. Nah, kewajiban imbalan pasti ini merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atau jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Untuk kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau juga presentase value menggunakan tiket di diskonto atau bunga yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti di dalam atau yang disebut dengan NKKP. Nah, itu dihitung oleh aktuaris secara berkala gitu dengan asumsi keuangan dan demografi terkait. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti itu pertama itu pembiayaan biaya jasa, yaitu ada biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Nah, yang kedua itu ada biaya bunga, yaitu kenaikan NKKP yang timbul selama suatu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau pembayaran imbalan. Lalu yang ketiga itu ada pengukuran kembali, yaitu yang mencakup keuntungan dalam aktuarial, yaitu menyusui akibat perubahan abresi atau aktuarial NKKP. Nah, untuk membayar kewajiban imbalan pasti ini, aset program tersebut dikelola secara terpisah di dana pensiun. Nah, digunakan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi nilai aset wajar program adalah pendapatan bunga iuran atas penarikan pengakuan kembali. Nah, jadi dari kita ketahui dari sini yang artinya bahwasanya ada namanya itu perusahaan dana pensiun. Nah, yang namanya itu mengelola dana pensiun kita yang dimana saat bekerja itu tiap bulannya itu gaji kita itu dipotong dan diberikan ke dana pensiun tersebut. Nah, mereka yang nantinya mengelola uang kita sehingga itu investasi, entah itu dipinjamkan sehingga menimbulkan bunga dari investasi tersebut, mereka mendapatkan keuntungan. Nah, dari sini dapat dana-dana yang digunakan untuk membayar pensiunan dari karyawan-karyawan tersebut. Namun risikonya itu tadi, jika yang mengelola atau perusahaan dana pensiun tidak baik mengelola uang kita, maka kemungkinan besar uang pensiun yang didapatkan itu kecil dengan resiko itu ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Dan pilihan kedua itu yaitu imbalan pasti. Nah, disarankan oleh lebih baik memilih yang ini karena mengapa? Karena risiko ini ditanggungkan oleh si perusahaannya dan kita menerimanya total yang didapatkan itu dari awal sesuai yang diketahui dan sudah dipastikan. Jika ada kekurangan maka nanti yang akan mengganti atau konsekuensinya itu perusahaan yang harus memenuhi hingga pasti. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai imbalan seperti yang sudah diketahui. Tadi imbalan itu apa? Terus yang pastinya untuk poin itu imbalan adalah suatu
yang diperoleh atau hak karyawan atas jasa yang telah kita berikan, yang diberikan. Jadi seperti itu, sudah memberikan suatu jasa atau kita menerima imbalan, seperti misal ada seorang yang untuk meminta tolong kita untuk mengedit format, misalnya untuk mereka memberikan kita uang. Nah, itu termasuk imbalan karena memberikan mendapatkan imbalan dari hasil kerja yang telah kita lakukan, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.